Hai, perkenalkan nama saya Ciela Angel Tasya Lagan dengan NIM 2202010182. Saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi dari 5 topik. Topik yang pertama, pengantar etika profesi dan tata kelola perusahaan. Lingkungan bisnis saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif yang sangat dipengaruhi oleh ekspektasi etika publik. Tantangan bagi akuntan profesional meliputi tekanan untuk memalsukan laporan keuangan, konflik kepentingan, dan tuntutan kepatuhan terhadap regulasi. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi kerangka penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dengan tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pihak lain yang terlibat atau terpengaruh oleh operasi perusahaan. Topik yang kedua, perilaku etika dalam akuntansi. Profesi akuntansi sering menghadapi skandal etika yang berdampak besar pada kepercayaan publik, seperti kasus auditor Bernard Madoff dan pelanggaran di PricewaterhouseCoopers. Auditor memegang peran kunci untuk memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak reputasi profesi. Akuntan diharapkan bertindak dengan integritas, menghindari kerugian, memenuhi komitmen, dan menjadi profesional yang unggul. Prinsip-prinsip etika dan kode etik profesi sangat penting untuk membimbing perilaku akuntan dalam praktik sehari-hari. Topik yang ketiga, proses kognitif dan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh tahap perkembangan moral dan model 4 komponen RES. Yang pertama, sensitivitas moral, yang kedua, penalaran moral, yang ketiga, motivasi moral, dan yang keempat, karakter moral. Intensitas moral menentukan seberapa penting suatu isu etis dipandang dan mempengaruhi respon individu. Selain pengetahuan etika, karakter pribadi seperti integritas dan skeptisisme juga sangat berperan. Teknik giving voice to values membantu individu bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka di bawah tekanan. Konsep motivate blindness menunjukkan bagaimana seseorang bisa gagal melihat pelanggaran etika jika hal itu menguntungkan dirinya, seperti pada kasus Enron dan WorldCom. Yang keempat, Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 disusun oleh IAPI, IAI, dan IAMI menjadi panduan etika bagi akuntan dan berlaku sejak 31 Desember 2021. Kode ini mengatur siapa saja yang dapat mempengaruhi hasil perikatan review, termasuk anggota tim, pihak lain di kantor, dan pihak dalam jaringan kantor. Kode etik ini dilindungi hak cipta dan tidak boleh digunakan tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dan topik yang terakhir ada etika dan pertimbangan profesional dalam akuntansi. Pertimbangan profesional adalah bagian penting dalam pengambilan keputusan etis di akuntansi, didasari oleh nilai-nilai seperti objektivitas, integritas, kehati-hatian, skeptisisme profesional, dan pola pikir independen. Auditor harus berani mempertanyakan keputusan manajemen dan tetap menjadi integritas meski menghadapi tekanan. Kasus Navistar dan Deloitte menyoroti pentingnya independensi auditor dan bahaya ketergantungan berlebihan pada satu pihak, seperti potensi konflik kepentingan dalam hubungan profesional. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.